Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Didoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa berada di bawah naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan pelajari sama kajian kita tentang surah Hud, dan insyaAllah kita akan pelajari ayat yang ke-93. Surah Hud ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi a'malu 'ala makanatikum inni 'amil. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzih wa man huwa kadhib. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, kata Nabi Shu'aib, i'malu, beramalah kamu, buatlah kamu, ala makanatikum, atas kedudukan kamu, inni amil, sesungguhnya aku juga akan beramal. Saufa ta'lamun, kelak akan kamu mengetahui, may ya'ti, akan siapa orang yang datang menimpa ke atasnya, adzabun, oleh siksaan, yukhzih, yang menghinakannya, wa man huwa kadhib, dan kelak akan kamu ketahui siapa dianya yang berdusta, yang berbohong. Wartaqibu, dan perhatikan, tunggulah sambil perhatikan olehmu. Inni ma'akum raqib, sesungguhnya aku pun akan menunggu, menanti, sambil memperhatikan bersama kamu apa yang akan terjadi kelak.
Setelah Nabi Shu'aib sedikit, atau bukan sedikit, bahkan sangat kecewa ketika kaumnya walaupun menolak, membenci dakwahnya, tapilah tidak sampai menghalaunya, menyiksanya, apalagi membunuhnya. Rupa-rupanya bukan karena takut Allah, tetapi hanya karena takut, segan kepada ahli keluarga atau kabilah Shu'aib. Jadi dua kesalahan besar yang dilakukan oleh kaumnya menurut Nabi Shu'aib dalam ayat ini. Pertama, mereka tolak mentah-mentah ajaran Nabi Shu'aib. Tidak meyakini bahawa Shu'aib alaihissalam adalah utusan Allah. Itu jelas kufur. Keduanya, mereka rupa-rupanya tidak menyiksa, tidak menghalau, bahkan tidak membunuh Shu'aib bukan karena takut Allah, tapi karena segan kepada kerabat dan keluarga Shu'aib. Itu juga kesalahan. Dan ini yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil berkaitan dengan jenis-jenis macam-macam orang yang tidak melakukan maksiat. Orang yang meninggalkan atau tidak melakukan maksiat ini ada macam jenisnya. Ada 3 yang telah kita pelajari, saya tidak perlu mengulangi. Maka dalam ayat ini, melihat ketegasan dan kedegilan kaumnya, Nabi Shu'aib akhirnya memberikan ancaman yang keras buat mereka. Ancaman itu berbunyi, wahai kaumku, buatlah. I'malu, buatlah. Kalau dalam bahasa bebasnya, buatlah apa yang kau nak buat. Ya, kamu dah tak mau dengar dakwahku, tidak mau percaya pada ajaranku, bahkan sedikit pun kamu tak ada rasa takut kepada Tuhan yang mencipta kamu, sudah buat ajalah apa yang kamu nak buat. Terpulang. Sesuai dengan keyakinan kamu, sesuai dengan manhaj kamu. Aku pun akan beramal sesuai dengan keyakinan dan manhaj aku. Jemaah sekalian, fi'il amar dalam ayat ini, i'malu, itu sebagai al-amru lit-tahdid wal-wa'id. Suruhan atau perintah, tapi tujuannya sebagai ancaman. Bukan suruhan yang mesti dibuat, tapi suruhan tapi bermaksud ancaman. Tahdid, wa'id. Buatlah apa yang kau suka. Kalau dah tak mau dengar nasihat, buat ajalah. Itu namanya ancaman. Dan ini juga menunjukkan ketegasan para rasul, termasuk Nabi Shu'aib. Para utusan Allah, termasuk Nabi Shu'aib, sedang menzahirkan kebenaran, sekaligus keyakinan diri mereka atas kebenaran dakwahnya. Sehingga dengan penuh yakin mempersilakan umatnya, buat sajalah apa yang kamu nak lakukan. Aku pun akan buat sesuai dengan keyakinan kami.
Itu hanya orang yang yakin, punya keyakinan kepada kebenaran ajaran agama saja yang berani mengatakan begitu. Dan sikit pun tidak wa'adamul mubalah bi'adaihi aslan. Langsung tidak mempedulikan apa yang hendak dilakukan oleh musuh. Itu bukti bahwa para nabi dan utusan, dalam hal ini Nabi Syuaib, penuh dengan keyakinan. Hakul yakin atas kebenaran agamanya. Karena kejahatan yang mereka kaumnya akan lakukan, penolakan yang mereka lakukan terhadap ajarannya, tidak sedikit pun menjejaskan, apalagi mengurangi nilai kebenaran ajaran. Saya ulangi. Ayat ini memberi gambaran pada kita bahwasanya penolakan orang kafir, kejahatan orang kafir, pengingkaran orang kafir terhadap dakwah yang dibawa oleh para nabi, sedikit pun tidak mengurangi nilai kebenaran dakwah tersebut. Ya. Demikian sebaliknya, penerimaan manusia terhadap dakwah nabi, kepatuhan umat manusia terhadap dakwah para rasul, tidak akan menambahkan nilai kebenarannya. Tidak. Kenapa? Ya, karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu firman Allah. Kebenaran itu datang daripada Allah. Dan kebenaran yang datang daripada Allah ini tidak akan berkurang dengan adanya penolakan dan penentangan manusia. Dan tidak akan bertambah nilai kebenarannya dengan adanya penerimaan, ketaatan manusia. Karena apa yang datang dari Allah itu sifatnya tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Sesuai dengan yang empunya agama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah, contohnya Hamid, terpuji. Semua manusia memuji Allah, sifat terpujinya Allah tidak akan bertambah. Semua manusia menentang Allah, menderhaka kepada Allah, sifat terpuji Allah tidak akan berkurang sikit pun. Itu maksudnya. Sehingga sikap kita manusia terhadap ajaran Allah itulah yang menentukan berjaya atau tidaknya kita. Baik buruk yang akan menimpa kita bergantung pada sikap kita. Karena sikap baik manusia, penerimaan, ketaatan manusia kepada ajaran agama Allah tidak menambah nilai kebenarannya, penentangan manusia terhadap ajaran Allah tidak mengurangi nilai kebenarannya. So, itu di sini beri ancaman, kalau kamu nak buat aja lah. Nak buat apa saja terpulang. Dan ia tidak akan mengurangi nilai kebenaran ajaranku. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang meyakini kebenaran suatu ajaran, contohnya kita orang Islam, wajib punya keyakinan yang kuat, yang penuh, dan tidak perlu risau dan khawatir. Bahwa agama kita ini akan berkurang nilai kebenarannya hanya karena orang yang kita sampaikan dakwah padanya menolaknya. Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Dan juga sebaliknya. Sekaligus ini tasliyah kepada penyampai kebenaran. Seakan-akan Allah memberitahu para nabi dan utusannya, wahai Rasulku, jangan khawatir.
Jika sekiranya tak seorang pun daripada umatmu yang menerima ajaran kamu, ajaran aku yang aku suruh kamu sampaikan. Ajaranku yang kamu sampaikan itu tidak terjadi sikit pun. Tidak akan berkurang sikit pun kebenarannya. Jangan khawatir. So, itu dakwah. Bila itu difahami, motif dakwah yang mendorong orang yang kebenaran, semata-mata karena sayang kepada orang itu. Kasihan kamu kalau kamu tolak ajaran ini. Bertuah kamu. Begitu. Dan itulah namanya agama itu membela manusia. Tetapi tidak. Ia sesat, datang, agama datang, memberinya petunjuk. Mereka salah, agama datang, meluruskan. Agama datang untuk kepentingan manusia. Bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak punya sedikit pun kepentingan ketika mensyariatkan agamanya. Itu dia. Kemudian di dalam ayat itu yang sekalian bukan sekadar ya. Malu ala maqatakum ini amil itu ancaman. Ancaman kedua, fasaufa ta'lamun. Tengok, saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Jemaah sekalian, al-ghalib ala lafzi saufa isti'maluha fil wa'id wa tahdid. Secara umum, penggunaan lafaz saufa di dalam Al-Quran itu digunakan dalam konteks ancaman. Ghalib pada umumnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, jumpa kalimat saufa, itu pasti berisikan ancaman. Dalam konteks ancaman. Saufa ta'lamun. Suatu saat pasti kamu akan ketahui. Ya. Kala saufa ta'lamun, tsumma kala saufa ta'lamun. Itu lagi keras. Lagi keras. Jadi ayat ini benar-benar ayat ancaman daripada Allah. Yang satu dengan menggunakan fi'il amar, tahdidnya, i'malu, i'malu. Yang kedua dengan kalam khobari. Tapi maksudnya kedua-duanya sama. Litahdid wal wa'id. Ancaman. Jamaah yang dirahmati sekalian, saya ingin sampaikan apa kata Ibnu Katsir tentang ayat ini. Bagi mendapatkan keberkatan ilmu beliau, saya sampaikan. Berkata Ibnu Katsir tentang ayat ini, lama saya bacakan apa adanya. Lama ya'isa Nabiullah Shu'aib alaihi salam min istijabati qaumihi lahu. Qal, tatkala Nabi Shu'aib sudah berada di kemuncak dakwahnya, bukan berputus asa, tapi Nabi Shu'aib nampaknya sudah menggunakan segala macam cara. 1000 cara telah ditempuhnya dalam menjalankan dakwahnya, tapi nampaknya kaumnya tetap menolaknya, tidak mau menerimanya. Maka Nabi Shu'aib berkata pada mereka, "I'malu ala makanatikum." Baik kaumku, buatlah ikut cara kamu. Beramallah, bekerjalah, buat apa yang kamu suka dunia, ikut cara kamu, ikut keyakinan kamu. Nah, ini tahdidnya di situ. Ini amil. Aku pula akan beramal, menjalani kehidupan, ikut cara aku, manhaj aku, cara aku. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzi. Tapi ingat, suatu saat pasti
kamu akan mengetahui siapa di antara aku dan kamu yang akan ditimpa azab yang menghinakannya. Kata Ibnu Katsir, di akhirat. Apa? Tunggu sajalah. Siapa nanti yang dihinakan oleh Allah dengan azab yang menimpanya karena ia sesat, man huwa kadhib, dan akan kamu ketahui siapa yang berdusta. Akukah atau kamukah? Wartakibu. Mari kita tunggu sama-sama. Ya itu saja. Karena akhirnya keputusannya, hakim tunggalnya adalah Allah. Allah sendiri akan memutuskan, kamukah yang berada di jalan yang benar, karena itu keyakinan kamu, sehingga kamu tolak ajaranku, ataupun aku yang menyekan ajaran Allah. Biar Allah sendiri yang memberikan kata putus. Mari kita sama-sama tunggu. Wartakibu tunggulah. Kamu tunggu, aku pun tunggu. Cuma Nabi SAW telah berada di kemuncak, di penghujung dakwahnya. Jadi sekali, ayat ini ayat tahdid. Ancaman. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya lebih kurang sama. Ya qaumi malu ala makanatium ini amil. Ay al-makana al-halah. Yatamakkan biha sahibu min amalihi. Makanah ini satu kedudukan atau keadaan yang memungkinkan orang itu beramal dengan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dia punya cara hidup sini, dia punya keyakinan ini, dia punya jalan hidup sini, ya buatlah. Itu halah kamu. I'malu hala kaunikum mausufin ghayatil makanah qudrah. Kamu ada kemampuan, kamu ada keinginan, kamu ada cara, ya buatlah. Sesuai dengan kemampuan kamu, keinginan kamu, cara kamu. Tapi aku yakin cara kamu itu salah. Dan aku akan beramal dalam hidup ini sesuai dengan cara aku, keyakinan aku, jalan aku. Dan aku yakin itu benar. Insyaallah. Jadi di sini, benarlah daripada dahulu lagi, agama Allah ini tidak dipaksakan. Agama Allah ini tidak ada unsur memaksa. Sampaikan, mereka tolak, ya sudah. Nabi pun hanya tak boleh buat apa. Buat aja kalau gitu. Lainlah kalau mereka memusuhi Nabi. Mereka memerangi Nabi. Barulah Nabi dan pengikutnya bergerak, angkat senjata. Tapi selagi mereka tidak memerangi Nabi, tidak memusuhi ajaran Nabi, mereka yang sekadar menolak, ya sudah. Kami hanya menyampaikan. Tidak lebih daripada itu. Nabi Syuaib begitu, Nabi Nuh semua begitu. Semua begitu. Tidak, memang agama yang tidak dipaksakan. Tidak ada makna, tidak ada faedah memaksakan kebenaran. Kebenaran ini tidak ada faedahnya untuk dipaksakan orang mesti menerima. Kenapa? Quran katakan la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Kebenaran sangat jelas. Artinya bila mereka menerima, biar itu karena pilihannya. Sebab mereka faham. Jika mereka menolak pun, itu pun pilihannya. Coba kalau sesuatu dipaksakan. Orang dipaksa untuk menerima. Walaupun yang kita paksa itu kebenaran. Sedangkan mereka belum mengetahui itu sebagai kebenaran. Tapi terpaksa menerimanya karena mungkin takut kita. Tidak memberi apa-apa faedah buat mereka. Walaupun mungkin kita merasa berjaya karena telah
telah menambah umat. Alhamdulillah, akhirnya dia menerima ajaran kita. Pengikut kita jadi ramai. Mungkin daripada 10 jadi 20. Tapi bagi yang 10 orang menerima terpaksa, tidak beri apa-apa manfaat bagi mereka. Minta maaf kalau dalam bahasa agama, orang menerima kebenaran karena dipaksa, hatinya belum paham tapi terpaksa menerima, itu kan munafik namanya. Sehingga kalau agama ini dipaksakan pada orang untuk menerimanya, kita bukan menambah orang mukmin yang sejati, kita hanya menambah jumlah kuantiti orang-orang munafik. Ta'nyadubillah, ta'nyadubillah. Nih, jadi tak boleh dipaksakan di situ. Dr. Said Tantowi, beliau mengatakan, sama di atas semua sepakat, tahdid. Ini ayat ancaman. I'malu kulla ma fi imkanikum ma'amalu ma'i. Buat sajalah. Sesuai dengan kehendak kamu. Wabdilu fi tahdidi wa ma'idi masyi'tum. Abaikan sajalah. Kalau kamu tak takut peringatanku ini, ya sudah abaikan saja. Kalau kamu tidak ambil berat tentang peringatan ini, buat apa yang kamu suka. Aku bagi kamu nasihat baik-baik, kamu tolak. Sekarang aku bagi kamu peringatan yang keras dan kamu tolak, ya sudah, buat aja. Coba apa lagi? Nabi saya menyampaikan ajaran dengan baik-baik, mereka tolak. Nabi saya memberikan ancaman, bila kamu tetap tolak akan begini dan tidak akhirat. Mereka tak tolak, ya sudah. Malu ala makanatikum. Fa inna dzalika la yudhiruni. Perbuatan kamu, buat apa yang kamu suka, tolak aku sikit pun tidak memberikan apa-apa keburukan, tidak memberikan apa-apa madarat kepada aku. Bagaimana kamu boleh memberi madarat pada aku? Wa anal mutawakkil Allah. Sedangkan aku hanya berserah diri kepada Allah. Apa yang aku sampaikan ini bukan milik aku. Tapi aku sampaikan kepada kamu, yang aku ajak kamu menerima ini, milik dia. Bila katalah diriku terancam karena menyampaikan ajarannya, ya sudah aku serahkan kepada yang menyuruh aku. Macam mana kamu boleh melawan dia? Dari sisi zahir seakan-akan kamu melawan aku, kata Nabi Suhaib. Kamu tolak aku. Kamu tak hormati aku, kamu benci aku. Dari segi zahir. Tapi hakikatnya, yang kamu lawan adalah bukan diriku. Yang kamu lawan adalah orang yang mengutus aku. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu dia. Ancaman. Jadi, Nabi Syuaib mengajak mereka, tunggu sajalah nanti di akhirat macam mana. Ya, karena tugas Nabi hanya menyampaikan. Dicabar sekalipun, katakanlah, mereka minta segera diturun azabnya sekalipun, Nabi tidak boleh penuhi permintaan mereka. Kafir Quraisy pernah mencabar Nabi. Berkali-kali mereka meminta kepada Rasulullah agar azab yang Nabi sentiasa apa mereka ini segera diturunkan. Tapi kan Nabi tak boleh buat apa-apa. Itu urusan Allah. Allah mau siksa mereka di dunia kah? Allah mau tangguhkan kah? Kerana apa namanya? Apa itu, nak ampunkan dosa mereka, terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nampaknya, ya tidak perlu di akhirat.
mereka mendapatkan azab balasan tunai di dunia pun. Akhirat lain. Di dunia, mereka sudah ditimpa azab. Ayat 94. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiba والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة أصبحوا في ديارهم جاثمين Walamma maka tatkala ketika jaa telah datang amruna perintah kami. Maknanya azab Allah lah ni. Najjayna kami telah selamatkan Syu'aib. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersamanya. Kami selamatkan itu birahmatim minna dengan sebab rahmat daripada kami. Wa akhadhatil ladzina dan telah menimpa adab itu dan telah menimpa akan orang-orang yang zalamu mereka zalim as-sayhah oleh suara yang sangat kuat sekali saja sayhah. Taulah petir ke, pakikan malaikat ke, suara yang dahsyat karena jatuhnya serpihan planet ke, asteroid ke, meteor ke, menghantam mereka, wallahualam, sayhah. Fa'asbahu lalu mereka menjadi fi diarihim di rumah-rumah atau di kampung-kampung mereka jathimin. Hancur, berkecai, mati, bergelimpangan. Ay hamidin la haraka bihim. Berselerak dan tidak bergerak. Hamidin. Ya mas sekalian, di dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahawa azab Allah timpa pada mereka ketika mereka masih di dunia lagi. Di dalam surah Hud ini azab yang Allah timpakan pada kaum Nabi Syu'aib yakni sayhah. Sayhah. Tetapi di dalam surah Al-A'raf ayat 91 azab yang Allah timpakan pada kaum Nabi Syu'aib itu rajfah. Rajfah. Tapi di sini guna sayhah. Di dalam surah Asy-Syu'ara adzabun yaumudullah. Jadi kenapa nama azab yang Allah timpakan itu berbeza-beza namanya. Sedangkan kaum yang ditimpa itu sama. Kaum Nabi Syu'aib juga. Dalam ayat ini kata sayhah, makna suara yang kuat. Dalam surah Al-A'raf rajfah, gegaran yang kuat. Dalam surah Asy-Syu'ara adzab yaumidullah, ada semacam naungan, awan. Ya mas sekalian, ya Al-Quran ini menggunakan banyak istilah, walaupun merujuk pada benda yang sama, tetapi ianya sebenarnya memberikan maklumat yang berbeza.
Ada mula-mula yakni berupa zullah, ada semacam naungan, awan. Yang mereka fikir itu awan berupa mendung mengandungi air dan akan hujan tak lama lagi. Rupa-rupanya bukan awan yang mengandungi air. Kemudian timbullah suara yang sangat kuat. Sangat kuat. Kemudian berlakulah mengakibatkan rajfah. Sehingga ulama-ulama tafsir, khasnya ulama mufassir kini, berpendapat. Mula-mula nampak macam awan di atas yang menutupi matahari, sinar matahari. Tak lama kemudian berlaku suara yang sangat kuat. Dengan akibat suara yang kuat ini, akhirnya berlaku rajfah. Jadi ia sebenarnya merujuk kepada siksa yang sama, tetapi siksa itu yakni berperingkat-peringkat. Ketika ia masih berupa yaumudullah, naungan, iaitu belum dirasai sebagai siksa. Karena kan baru dilihat dari kejauhan, nampak macam awan yang besar, yang luas. Tiba-tiba mengeluarkan suara. Nah ini, apa agak suara? Ada yang memang itu petir yang kuat. Ada yang memang itu bukan petir. Benda yang kelihatan dari jauh sudah dapat awan itu, rupanya ini benda langit. Yang akan menghantam tempat mereka. Tempat mereka dihantam akan menimbulkan suara yang sangat kuat. Akibat bumi mereka dihantam oleh benda langit yang sangat besar itu, timbullah rajfah, gegaran yang luar biasa. Wallahu a'lam. Apa sebenarnya yang berlaku? Yang pasti itu azab yang luar biasa. Bukan tsunami, yang pasti. Yang pasti bukan tsunami. Yang pasti karena ada di situ ada rajfah, maknanya gempa bumi. Tapi gempa bumi itu ada puncanya, ada penyebabnya. Gempa itu hanyalah akibat terakhir daripada asbab yang mendahulunya. Begitu mereka coba menggambarkan azab yang menimpa kaum Nabi Syuaib ini. Jamaah sekalian, walam yutil intidhar Syuaib alaihissalam wa murabatu lam yasawi qaumi baja'i qabullah. Belum lama Nabi Syuaib menyuruh mereka untuk menunggu. Kan tadi fartaqibu, tunggu ajalah. Kita pun tunggu juga siapa nanti yang akan ditimpa azab yang membinakan. Tiba-tiba azab Allah berlaku menimpa mereka dengan sangat pantas. Selepas mereka berterusan dalam kezaliman dan dalam kesesatan. Yang ini saya sampaikan di sini yakni kaum Nabi Syuaib dihancurkan. Okey. Tapi Nabi Syuaib dan pengikut-pengikut setianya diselamatkan. Ini menarik nih. Ini menarik sekali. Jadi azab yang menimpa pada zaman dahulu, zaman sekarang minta maaf, musibah yang berlaku pada zaman dulu macam punya mata. Dia hanya cari orang yang salah. Orang yang benar selamat. Ibarat hujan batu, ibarat suara yang kuat, ia hanya didengar oleh mereka yang jahat sehingga mereka mati. Orang mukmin, Nabi yang mukmin tak rasa apa-apa. Wahai mereka berada di tempat yang sama. Ini azab yang pada zaman dahulu. So azab pun adalah makhluk Allah. Ia akan melakukan tugasnya sesuai dengan perintah Allah. Bagaimana orang yang sama
Orang yang tinggal di tempat yang sama dengan orang yang diazab tapi dia selamat. Macam mana orang yang lain mati karena suara yang kuat boleh memecahkan kendang telinga mereka, bahkan menghancurkannya, sementara yang mukmin selamat. Nah, itu keajaiban azab dahulu. Azab akhir zaman lain. Bila berlaku musibah, semua kena. Mukmin ke, kafir ke, yang baik ke, yang jahat, semua kena. Jadi musibah dunia berlaku akhir zaman ni, musibah yang tak punya mata, buta. Semua kena. Itu satu. Yang kedua yang saya sampaikan, yakni Allah berfirman dalam ayat tadi, Najaina Su'aiban. Kami selamatkan Su'aib. Keselamatan yang Allah berikan pada Su'aib, yang dirasakan oleh Su'aib, keselamatan yang dialami oleh pengikut setia Nabi Su'aib, Allah sebutkan siapa pelakunya. Najaina, kami Allah kata. Kami yang menyelamatkan Su'aib. Kami yang menyelamatkan pengikut Su'aib yang beriman. Tapi tengok pada kaumnya yang dibinasakan. Apakah Allah kata, kami azab mereka? Tak. Tapi Allah kata, wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah. Sayhah menimpa mereka. Allah tak kata, kami timpakan sayhah kata mereka. Ini ada pengajaran. Keselamatan diri. Nikmat. Itu kan benda yang kita suka. Benda yang baik. Adabnya, bila benda yang baik ini nisbahkan kepada Allah. Sebut pelakunya adalah Allah. Allah sebutkan siapa pelakunya, siapa subjeknya. Kami selamatkan. Tapi azab, kehancuran, kebinasaan, kesusahan, benar Allah yang mendaki ia berlaku. Tapi karena benda ini benda yang kita tidak sukai, jangan nisbahkan pada Allah. Allah timpakan azab pada mereka. Tak. Allah kata azab sayhah menimpa mereka. Kalau benda yang baik, selalu kan kita bila bercakap, kalau benda yang baik daripada Allah, yang silap dalam sendiri-sendiri, ya, gitu. Ini adabnya. Walaupun segala sesuatu itu berlaku atas kehendak Allah. Satu. Kita sehat, kehendak Allah. Kita sakit pun, kehendak Allah. Tapi adabnya bila kita sehat, alhamdulillah Allah bagi saya sehat. Dengan rahmat Allah lah, saya jadi sehat. Tapi bila sakit, ya alhamdulillah lah, saya suruh rehat. Sebab saya silap makan, saya tak jaga kesihatan, saya sakitlah. Meniaga untung besar. Macam mana untung besar? Alhamdulillah Allah bagilah keuntungan yang besar. Saya senang sekarang. Alhamdulillah. Nisbahkan pada Allah. Bila rugi, ya ini kesilapan saya ini. Saya kurang cermat, saya silap langkah, saya silap perhitungan, akhirnya saya rugi. Begitu. Jangan masa untung banyak. Cuma sekarang untung, ya. Saya untung karena saya berusaha keras. Saya cermat. Saya rajin bekerja. Orang belum bangun tidur, saya dah pergi kerja. Orang dah tidur, saya baru balik kerja. Jadi saya berhak dapat keuntungan sebesar ini. Memang berhak. Ini pun kalau menurut analisa saya, ini lambat. Sepatutnya tahun lepas saya untung banyak ini. Tapi tak apalah. Memang saya beruntung. Jadi bila untung mendapik dada. Bila rugi, macam mana bila rugi? Tak boleh buat, kita tak boleh lawan takdir. Itu takdir Allah. Ini ilmu tauhid yang salah itu ya Mas sekalian. Yakin kita semua sudah belajar tauhid, jangan cakap macam tu. Jangan. Salah itu dari aspek tauhid.
Yang kedua yang saya sampaikan, jemaah sekalian, bila kebaikan yang menimpa kita, Allah sebutkan sebabnya. Puncanya apa? Rahmat Allah. Macam mana dia selamat? Allah kata, aku selamatkan dengan rahmatku. Macam mana dia tidak? Aku selamatkan dengan rahmatku. Allah sebut, aku yang menyelamatkan dengan sebab rahmat. Tapi bila Allah cerita tentang siksa, kecelakaan, kebinasaan, apa Allah kata? Sebab dosa mereka lah mereka ditimpa azab. Dengan sebab kezaliman mereka, mereka dihantam oleh sayhah. Tengok. Bila Allah cerita siksa, Allah sebutkan sebabnya, puncanya dari diri mereka. Sebab mereka dosa. Ya. Wa mimma khati'atihim ughriqu. Contoh. Cerita tentang kisah Fir'aun. Dengan sebab kesalahan mereka lah mereka ditenggelamkan. Ya, disebut. Disebut kesalahan, dosa yang dilakukan oleh manusia. Bila Allah cerita tentang siksa yang Allah timpakan. Tapi bila Allah cerita nikmat, cerita Allah tak sebut dengan sebab mereka rajin solatlah aku selamatkan. Tak. Tidak. Dengan sebab mereka itu hamba-Ku yang baik, patuh pada akulah, aku selamatkan mereka daripada azab-Ku. Tidak. Allah tak sebut itu. Allah tak sebut amal kita pun. Tapi Allah sebut dengan sebab rahmat-Ku. Apa maknanya? Maknanya begini. Bila Allah nak membalas balasan siksa kepada orang yang berdosa, balasan itu setimpal dengan perbuatannya. Kamu dosa ini balasannya. Setimpal. Sebab itu disebutkan. Dosa kamu sekian, azab sekian. Dosa kamu sekian, azab setimpal. Tapi bila Allah nak bagi kita kenikmatan, bagi kesenangan, Allah tak sebut amal kita yang menjadi sebanyak. Apa sah? Tapi disebut rahmatnya. Ya, karena bila Allah bagi kita kesenangan, kesenangan Allah yang Allah berikan kepada kita itu melebihi daripada amal baik yang kita lakukan. Faham? Maksudnya, jika Allah samakanlah kebalasan baik kepada kita dengan sebab perbuatan kita, ya mungkin kita tak layak. Dapat itu tak layak. Berganda. Ingat kan? Siapa buat satu kesalahan, balasnya satu kan? Siapa buat satu kebaikan, paling tidak 10 kan? Masya Allah. Bahasa mudahnya. Bila Allah timpakan siksa kepada orang, pada hambanya yang berdosa, Allah menunjukkan sifat adilnya. Maha adil. Ya. Allah sedang menunjukkan sifatnya yang maha adil. Dibalas sesuai dengan perbuatannya. Tapi bila Allah memberikan ganjaran pada hamba yang patuh, Allah menunjukkan sifat Rahman Rahimnya, menunjukkan sifat Al-Karimnya, yang maha menyayang, yang maha. Sehingga balasan Allah, balasan kebaikan daripada Allah kepada hamba yang baik, itu sentiasa melebihi yang sepatutnya. Buat 1, balas 10. Kan lebih tu. Hingga 700. Itu kalau baik. Tapi buat jahat 1, dapat 1 balasannya. 2. Masya Allah. Sebab itu Allah tak sebut, sebab engkau ini nabiku lah, wahai Shu'aib. Sebab kamu ini pengikut nabiku, wahai orang beriman, aku selamatkan. Tak. Allah hanya kata, Shu'aib dan orang beriman, aku selamat. Birahmatin minna. Orang masuk neraka itu. Neraka itu memang balasan yang paling ngam, paling sesuai bagi orang yang berdosa. Ya. Orang yang kafir di dunia, balasan yang sesuai ngam-ngam lah. Tak lebih, tak kurang. Neraka.
Sementara surga sebetulnya jamaah sekalian, itu bukan balasan yang ngam, bukan. Yang berlebih. Artinya, jika kita jadi hamba Allah yang baik, yang mukmin di dunia selama berapa? 60 tahun. Jadi hamba Allah yang baik di dunia selama 60 tahun kata, 70 tahun. Ya sepatutnya masuk surga hanya 70 tahun lah. Tak layak. Sebab itu Nabi beritahu kita, tak seorang pun daripada kamu yang masuk surga kerana amalnya. Terkejut sahabat. Ya Rasulullah, kami tak masuk kerana amal kita. Ya. Wala anta, engkau pula macam mana ya Rasul? Wala ana, aku pun. Illa ayataghammadinallahu fi rahmatin wa fadli. Kecualilah Allah limpahkan pada aku rahmat dan kurnianya. Maknanya Nabi pun memberitahu kita, baginda masuk surga pun kerana rahmat Allah. Kita masuk surga kerana rahmat Allah. Karena surga itu balasan yang berganda-ganda lebih besar, lebih banyak daripada amalan ahli yang diberikan oleh ahli surga semasa di dunia. Faham ya? Jadi kita, setiap kali kita dapat kesenangan hidup, syukurlah. Karena kesenangan hidup, keselamatan dalam hidup yang kita rasakan, walaupun menurut kita sangat kecil, sebenarnya itu ada balasan yang berganda-ganda bagi amalan baik kita. Atau mungkin dengan bahasa yang agak keras, jika Allah beri kita balasan baik oleh sebab amal baik kita, saya yakin hidup kita tidak selesa sekarang. Ya. Contoh. Kita solat satu hari 5 kali kan? Yang wajib lah. Solat wajib 5 kali sehari semalam. Dan katakanlah setiap solat 5 minit. 5 minit ya solatnya. Ya, 5 kali 25 minit. Kita beramal solat selama sehari semalam 25 minit. Okeylah setengah jam. Setengah jam. Itu pun belum tentu setengah jam tu khusyuk tak ingat apa-apa kecuali Allah. Itu amal baik kita. Kalau itu diri anggap si amal baik, ya, amal baik. Tapi kualiti dia berapa lama? Setengah jam. Kualiti solatnya, ya macam itu sajalah. Lalu Allah bagi kesenangan hidup. Contoh, Allah bagi oksigen setiap saat dalam minutnya, setiap minit dalam jamnya. Setiap jam dalam harinya, setiap hari dalam minggunya. Sekarang, kebaikan solat yang kita lakukan selama setengah jam setiap harinya, tapi Allah bagi kita oksigen sepanjang hayat kita. Itu balasan setimpal atau berpuluh-puluh timpal. Itu baru oksigen. Katalah, wahai manusia, katakanlah Allah punya sunnatullah begini. Wahai manusia, kamu tidak boleh hidup. Menurut sunnatullahku, kamu tak boleh hidup tanpa oksigen. Karena tubuh kamu perlu oksigen. Pastikan setiap sel dalam tubuh kamu hidup. Dan setiap organ dalam tubuh kamu berfungsi. Perlu bekalan oksigen. Ya, ya Allah. Ya. Dan gila tidak, kamu mati. Benar, ya Allah. Betul, ya Allah. Maka bila kamu nak oksigen 24 jam sehari semalam, maka kamu kena sujud pada aku sehari 24 jam sehari semalam. Macam mana coba? Sujud sehari 24 jam semalam. Karena kita nak pastikan dapat oksigen 24 jam sehari semalam. Berat ya Allah, berat. Lah memang begitu. Sama lah. Sujud 24 jam, oksigen 24 jam lah. Kalau sujud kamu hanya 10 jam, kamu dapat oksigen 10 jam.
Mati kita. Mati. Satu lagi. Manusia, aku suruh kamu berpuasa. Ya, ya Allah, puasa. Berapa hari kamu puasa? 1 bulan, ya Allah yang wajib. Ya, karena kamu puasanya 1 bulan dan kamu tidak mungkin hidup tanpa matahari, maka aku berikan kamu sinar matahari sama sebulan saja. Karena puasa kamu hanya sebulan, maka aku hantar sinar matahari pada kamu hanya sebulan, setahun. 11 bulan, gelap gulita. Jadi ais kamu. Mati juga kita. Coba saya ulangi, kalaulah rezeki Allah berikan pada kita yang tak terkira jumlahnya ini. Yang semua itu Allah berikan rahmatnya. Rahmat. Allah samakan balas itu dengan amal kita. Amal kita hanya segini. Tapi rezeki berikan berganda. Inilah yang mas. Jadi Allah bagi ini bukan karena kebaikan kita. Bukan. Bukan karena wirid kita yang panjang. Bukan. Tapi karena rahmatnya. Habis kalau Allah bagi ke sana karena rahmat, lalu buat apa kita solat? Buat apa kita buat yang disuruh? Tinggal yang ditegah. Ketaatan kita kepada Allah. Al-imtithal bil awamir. Wajinabi bin nawahi. Wadiwai anin nawahi. Buat yang disuruh. Tinggal dia itu fungsinya, peranannya, yakni untuk bahasa awamnya menjolok rahmat Allah. Jadi galah untuk jolok. Jadi bila kita sudah jadi orang baik, kita punya galah untuk jolok rahmat. Bukan bila asbab kita dapat rahmat, bukan. Terlalu kecil. Sebab itulah, ini penting. Bila kita usaha dah rajin-rajin sama sekalian, lalu berjaya itu kerana rahmat Allah, bukan kerana kita rajin. Rajin itu satu cara untuk mendapatkan rahmatnya. Itulah. Satu rahmat yang berjaya. So itu bila kita berjaya, jangan jabik dada. Sebaliknya, ini rahmat Allah. Balasan Allah melebihi, lebih baik daripada usaha aku. Hakikatnya aku tak layak, tak berhak. Gitulah. Kita sakit. Lalu telah berusaha untuk sembuh. Berubat sana sini. Setelah 1 bulan, kita sembuh daripada penyakit. Itu rahmat Allah. Dan rahmat Allah dari saya itu lebih besar daripada apa yang kita usahakan. Bukan kita berhak. Ini kadang-kadang, saya dah besar ni sakit ni, memang saya berhak. Saya berhak untuk sembuh. Macam mana boleh berhak? Kita tak berhak. Kalau kita merasa berhak sembuh selepas kita berubat, nanti bila kita tak sembuh, walaupun kita dah berubat, pasti kecewa. Ya Allah, macam mana ni aku? Karena kita merasa berhak. Merasa berat dapat itu, dapat ini, dapat itu. Siapa yang kata berat? Allah tak kata kita berhak. Ini bahayanya. Saya berhak berjaya. Karena itu saya. Kalau tak berjaya pasti menyesal. Karena merasa tidak mereka apa jadi haknya. Maksudnya bila kita punya hak untuk merasa berhak. Bila kita punya punya hak untuk merasa berhak. Tidak ada. Semua itu hanya rahmat. Masuk surga pun bukan kerana amal kita, kata Nabi. Rahmat. Baca surah Yasin. Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Dan jika kami menghendaki kapal bahtera yang mereka naiki ini, pasti kami akan tenggelamkan. Dan bila kami tenggelamkan, maka tidak ada siapa yang dapat menolong mereka dan tidaklah mereka tertolong. Mati. Satu kapal tenggelam semua. Kapal terbang jatuh, mati semuanya. Kalau ada yang hidup, bukan pasal dia jago renang.
Kapal terbang jatuh, dia hidup bukan karena dia sudah ada pengalaman terjun 1001 kali. Bukan. Tapi Allah kata, illa rahmatam minna. Masya Allah. Kalaupun kapal ini tenggelam dan ada seorang yang selamat, itu karena rahmatam minna, bukan pasal jago renang Olimpik. Bukan sebab ia bersempat bergayut kepada tayar lori. Tiup. Iya. Rahmat. Masya Allah. Nabi pun apa kurangnya kehebatan Nabi? Kurang solehah Nabi Shu'aib? Kurang dekatkah makom Nabi Shu'aib dengan Allah? Sangat dekat. Tapi ketika Allah selamatkan dia daripada bencana yang menimpa kaumnya, Allah kata, rahmatim minna. Allah tak kata, dengan sebab soleh itu nabiku. Oleh karena soleh itu makomnya sangat dekat dengan aku. Oleh karena Shu'aib tak putus wiridnya kepada aku. Aku sama tak, Allah tak sebut amal soleh. Amal Nabi Shu'aib tak disebut. Ini tolong difahami betul. Kesimpulan akhir, kalau kita faham perkara ini, bila kita berjaya mencapai apa yang kita cita-citakan, kita tidak akan bangga dan lupa daratan. Karena kejayaan itu semata rahmat Allah yang lebih besar daripada usaha kita. Artinya syukur. Sebaliknya bila kita tidak berjaya, kita sedar yang memang kita tidak berhak. Kita tidak berhak terhadap apa yang kita inginkan. Saya ingin itu, saya mau itu. Apakah kita berhak memilikinya? Tidak. Karena kita tidak berhak, jadi kita tidak boleh merasa berhak. Setelah itu bila tidak berjaya, ya rupanya Allah Subhanahu menghendaki lain. Dia yang berhak. Apa yang aku mahukan itu di tangan dia. Dia tak mau bagi kita, ya apa boleh buat. Saya tidak boleh kecewa karena saya tidak ada hak untuk kecewa. Masya Allah. Dalamnya itu ke sana. Jadi akhirnya kita jadi hamba yang paling tawadhu. Bak kata Nabi kalau dapat nikmat pun ya, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Kalau mendapat sesuatu yang tidak sebenarnya kita inginkan, alhamdulillah ala kulli hal. Ya senang akhirnya. Hidup menjadi senang. Ya mas kalian, an-najat min adzabillah. Jadi ini cerita tentang selamat dari azab Allah. Surat Az-Zahab. Saya ingin bacakan ya. Ya betul itu karena rahmat Allah ya. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, kita pernah punya galahnya lah untuk kita juluk. Kita mesti ada amalan maksud saya. Agar rahmat Allah itu turun kepada kita. Kita juluklah amalan itu sebagai juluk. Ada sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Bersumber daripada sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Hai ketahuilah kamu, maukah kamu aku beritahukan kepada kamu amalan yang paling baik, amalan yang sebaik-baik amalan kamu. Wa askaha inda malikikum. Dan amalan yang paling suci di sisi Tuhan kamu, penguasa kamu. Wa arfa'iha fi darajatikum.
dan amalan yang paling tinggi mengangkat darjahmu. Wa khairul lakum min infaqid dhabi wal warik. Dan amalan yang lebih baik daripada kamu menginfakkan emas, harta benda. Wa khairul lakum min an talqau aduwakum. Dan amalan yang lebih baik bagi kamu daripada kamu menyertai, mencampakkan diri kamu ke medan perang di tengah-tengah musuh kamu. Fatadribu anaqahum, lalu kamu berjaya memenggal leher mereka. Atau wayadribu anaqakum, atau mungkin mereka berjaya menetak leher tenggok kamu. Apa gaya amalan? Pastilah setiap kita nak jawab. Sebab Nabi tanya, hai kamu, mau tak aku tunjuk kepada kamu, beritahu amalan yang paling baik, sebaik-baik amalan kamu. Satu. Amalan itu yakni yang paling bersih, paling suci di sisi Tuhan kamu. Amalan itu yang paling cepat meninggikan darjah kamu. Amalan itu lebih baik daripada infak kamu, menginfakkan harta, emas, perak dan segalanya. Amalan itu lebih baik daripada kamu menempatkan diri kamu di tengah-tengah musuh kamu, lalu kamu berjaya membunuh mereka, atau mereka juga masih lebih baik daripada 5 amalan baik ini. Qalu, sahabat kata, bala, ya Rasul, ya, apa itu? Qala, zikrullah. Masya Allah. Amalan yang lebih baik daripada 5 amalan baik tadi, zikrullah. Tentulah zikrullah dalam pengertiannya yang luas ya. Walaupun zikrullah mungkin yang kita fahami, zikrullah, zikirlah, baca subhanallah ke baca. Tidak salah, itu salah satu maknanya. Bila Allah kata, udhkurullah, ingatlah kamu kepada Allah. Boleh. Tapi ayat itu bila diartikan ingatlah kamu kepada Allah, kalau kita artikan ingatlah kepada Allah, maknanya ayat itu ditujukan pada mereka yang lupa Allah. Karena mereka lupa Allah, ingatlah pada Allah. Tapi kalau orang itu sudah sentiasa ingat Allah, orang mukmin sentiasa ingat Allah, takkan udhkurullah makna ingatlah Allah. Faham ya? Orang yang dah ingat Allah, takkan udhkurullah, ingatlah Allah. Mereka tu orang. Ibarat kita makan, tapi makanlah. Orang dah makan, yang sedang makan atau tidak makan, tak boleh disuruh makan. Yang disuruh makan tu orang yang belum makan. Atau udhkurullah mana sebut nama Allah. Setiap sebut nama Allah, kawan tu sudah istiqomah menyebut nama Allah. Nak buat ini baca bismillah, nak buat ini baca bismillah, nak itu alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, subhanallah, dah tak kering lah. Mulutnya tak, bibirnya tak kering daripada kalimah kalam thayyibah. Takkan udhkurullah maknanya sebut nama Allah, kawan tu dah istiqamah. Nah, tentulah ada makna zikrullah yang lebih tinggi daripada itu. Apalagi zikrullah itu amalan yang lebih baik pada 5 amalan. Lebih baik daripada bukan sebaik-baik amalan kita. Lebih suci di sisi Allah. Lebih baik daripada bersedekah. Lebih tinggi mengangkat darjah kita. Lebih baik daripada kita menyertai peperangan fi sabilillah. Itu rupanya zikrullah. Lalu Mu'az bin Jabal memberikan komentar, ma syai'un anja min adzabillah min zikrillah. Tidak ada amalan yang lebih mampu menyelamatkan, menjadi asbab mampu menyelamatkan orang daripada azab Allah daripada zikrullah. Mana zikrullah amalan yang paling amalan yang menjadi sarana, wasilah, paling mampu, paling boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah. Kalau dikaitkan dengan ayat yang sedang kita pelajari, zikrullah adalah amalan yang paling mudah untuk menjuluk rahmat Allah turun.
zikrullah. Wah, itu kalau dikaji panjang lebar ya Mas Kabla, zikrullah itu. Betul, kalau kita kaji, zikrullah itu panjang lebar. Tak akan ada habisnya. Apa aja Mas zikrullah. Tetapi tidak. Amalan yang paling baik. Takkan penjelasnya zikrullah maknanya zikir pada Allah. Lepas solat baca sekian. Pagi petang baca. Takkan begitu maksudnya. Walaupun itu sebagian maksudnya. Pagi dalam baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi fil ardi wa la fis sama'i 3 kali. Sebab Nabi suruh. Bacalah Sayyidul Istighfar pagi sekali, petang sekali. Bagilah zikir, baca zikir pagi, zikir petang. Ya, itu salah satu dari zikrullah, tapi bukan satu-satunya. So, amalan itu dianggap paling mulia, paling tinggi. Takkan hanya setakat baca itu. Lepas solat, jangan lupa baca tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali, betul. Itu zikrullah. Tapi apakah itu makna sebenar, makna satu yang dimaksud zikrullah dalam arti yang sebenar? Tentu tidak. Walaupun itu termasuk zikrullah. Begitulah maksud saya. Jadi, tolong dipahami. Karena berdasarkan hadis ini, zikrullah amalan yang paling berkesan untuk kita mendapat rahmat Allah. Sedangkan di dunia kita senang, di akhirat masuk surga pun senang, semata-mata karena rahmat Allah. Amal kita hanya berperanan untuk ya macam trigger je lah. Macam galah. Ibarat mangga itu sangat tinggi, tak sampai kita ambil galah tinggi-tinggi lah, juluk-juluk lah. Makin tinggi galah kita, ya makin banyak mangga yang boleh kita juluk. Kita kait. Paling atas pun kita boleh. Kalau tak ada galah, pakai tangan aja. Yang rendah aja. Yang atas tak boleh. Itu analogi dia. So, faham jemaah sekalian ya? Jadi saya ulangi yang kita pelajari ini, ayat 94 ini. Bila Allah nak cita siksa yang dimana pada hambanya, Allah sebut apa sebabnya. Dosa yang mereka lakukan. Supaya mereka faham bahawa siksa Allah yang Allah timpakan kepada mereka itu setimpal dengan kejahatannya. Sementara bila Allah cerita tentang nikmat, keselamatan, kejayaan, Allah tak sebut amalan orang itu. Tapi Allah sebut kerana rahmatku. Kenapa? Karena balasan baik Allah itu paling tidak 10 kali ganda. Kita buat 1, dibalas 10, hingga 700, hingga gandaan yang tak terkira. Jadi gandaan yang terkira itu adakah karena amal kita? Tidak, itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Ya, ibarat oranglah bekerja, staff nak kerja satu company. Bosnya ini punya sifat pengasih, penyayang, pemurah. Suruh kerja di company dia. Tak apalah, cik kerja di company saya. Kalau cik kerja di saya ini, ya, hari ini, serta ini, taklah pukul 8, dan balik pukul 5. Ini kerja cik. Kalau betul-betul cik kerja dengan saya, cukup kerja sehari saya, cik. Kerja sehari saya, lepas itu pencen. Lepas itu pencen, dan cik dapat gaji 10 kali ganda. Dapat pencen 10 kali ganda daripada gaji encik. Kerja 1 hari. Lepas tu pencen, dapat wang pencen 10 kali ganda wang gaji. Itu kerana kerja orang itu baik. Kerana pekerja staf tadi luar biasa sehingga layak dapat pencen 10 kali ganda gajinya walaupun hanya kerja sehari. Atau dia dapat pencen itu kerana kedermawanan bosnya. Paham ya? Atau kerana kedermawanan kasih bosnya. Pasti karena sifat Rahman Rahim bosnya lah tu. Ya. Dah kita macam tu lah kepada Allah. Hai manusia, kamu jadi hambaku yang baik ya. Buat apa yang aku suruh, tinggal apa yang aku tegah. Berapa lama ya Allah? Sekejap saja di dunia.
Ya paling lama 50 tahun lah paling lama. Hari-hari setiap saat ya Allah. Ya yang wajib ya kalau sholat 5 kali aja lah. Puasa pun sebulan sekali lah. Haji pun setahun sekali. Seumur hidup sekali lah. Zakat pun ya sekian persennya aja. Itu yang wajib lah. Kalau kamu nak buat yang sunat pun silakan. Jadi tak lama ya lah. Tidak. 40 tahun aja. Kalau kamu betul-betul buat 40 tahun, nanti kamu pencen di akhirat, kekal abadi di surga. Jadi balas surga kekal abadi itu karena kita hebat beramal di dunia selama 40 tahun, atau karena Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Begitulah maksudnya. Tapi syukurilah. Kalau kita berjaya buat amalan, syukurlah. Karena dibalas 10. Balas 10. Baik, ya Mas, itu yang saya sampaikan pagi hari ini. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.